Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Sekarang musannif mau menerangkan daripada pembagian daripada i'rab. Di pertemuan sebelumnya telah kita terangkan tentang perbedaan antara mu'rab sama mabni, antara i'rab sama bina. Jelas itu ya. Mungkin sebahagian daripada thalabah ada yang menanyakan, apa sih perbedaan antara i'rab sama mu'rab? Dan apa perbedaan antara bina sama mabni? Maka jawabannya seperti ini. Idzan tazamatil kalimatu fil jumlah, apabila kalimat itu sudah tersusun di dalam satu jumlah, idza jaa zaidun fa akrimhu. Ini beberapa kalimat sudah kita susun di dalam satu jumlah. Maka kalimat-kalimat tersebut faminha ma yataghayyaru akhiruhu biikhtilafi markazihi fiha liikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha. Maka terkadang akhir daripada kalimatnya tersebut berubah dengan sebab amil yang masuk. Wa minha ma la yataghayyar akhiruhu. Di antaranya ada juga yang tidak berubah daripada akhirnya. Wa ini ikhtalafatil awamil, sekalipun amilnya sudah bermacam-macam yang masuk ke sana, tetap dia tidak berubah. Jelas itu ya. Nah, fal awwal yusamma mu'raban. Maka keadaan pertama yang akhirnya bisa berubah tergantung daripada amil yang masuk terhadapnya, maka itu namanya mu'rab. Wasani mabniyan. Adapun yang kedua namanya mabni. Dalam artian mu'rab adalah suatu istilah daripada kalimatnya sendiri. Ini kalimatnya mu'rab apakah tidak? Jelas itu ya. Mabni itu dari sudut pandang kalimatnya sendiri. Ini apakah mabni apakah tidak? Dalam artian apa? Akhir kalimat ini apakah bisa berubah apakah tidak? Kalau bisa berubah akhir kalimat tersebut, maka kita katakan ini kalimah mu'rabah. Ketika akhir daripada kalimat tersebut keadaannya tidak berubah, maka kita katakan ini adalah kalimah mabniyah. Perubahannya sendiri menjadi nasab, menjadi rafa, menjadi khafad, menjadi jazm, maka perubahannya itu sendiri adalah i'rab. Jelas itu ya. Misalnya marra zaidun bihaula'in nasi. Marra itu fi'il madhi mabni 'alal fathah. Marra artinya telah melewati. Berarti kita katakan inilah fi'il yang menunjukkan atas zaman madhi. Jelas itu ya. Fi'il madhi namanya. Terus apa? Nanti akan datang di dalam marfu'at akan diterangkan ada namanya fa'il. Fa'ilnya adalah zaidun. Jelas itu ya. Zaidun ini marfu'. Jelas itu ya. Zaidun ini kalimat Z-nya tersendiri itu tergantung daripada amil. Amil menuntut dia rafa, maka menjadi rafa. Amil menuntut dia nasab, maka menjadi nasab. Amil menuntut dia khafad, maka menjadi khafad. Berarti apa? Zaidun ini kalimah mu'rabah. Perubahan dun dan din, maka kita katakan itu adalah i'rabnya. Bihaula'in nasi, harf jar ba, karena maknanya tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain. Haula adalah isim, karena dia menunjukkan makna dalam dirinya namun tidak mempunyai daripada zaman. Jelas itu ya. Haula'i, bihaula. Haula ini apapun yang masuk. Ra'aitu haula, marartu bihaula. Jelas itu ya. Ataupun qama haula, semuanya tetap haula'i, haula'i, haula'i. Maka setiap daripada akhir kalimat yang keadaannya tidak berubah sama sekali, itu kita katakan adalah kalimah mabniyah.
Maka haula kalimahnya mabniyah. Jelas itu ya. Tidak berubahnya itu namanya bina. Perubahan-perubahan ini, i'rab ini ada mempunyai gelar. Al-qab namanya. Begitu juga al-bina. Tidak mau berubahnya itu mempunyai al-qab, mempunyai gelar, dan inilah yang mau disebutkan oleh musannif. Maka kata beliau wa aqsamuhu arba'atun. Aqsamuhu ay aqsamul i'rab, bagian daripada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh amil arba'atun itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah raf'un, rafa'. Yang kedua wa nasbun, yaitu adalah nasab. Yang ketiga wa khafdun, yaitu adalah khafad. Wa jazmun, yang keempat yaitu adalah jazm. Dan ini pastinya setelah diteliti oleh ulama-ulama yang mendalami daripada bahasa Arab. Mereka perdapati perubahan tersebut cuma ada 4 hal ini. Antara dia rafa, nasab, khafad, ataupun jazm. Jelas itu ya? Tidak ada selain daripada itu. Apa sih definisi daripada rafa? Apa definisi daripada nasab? Apa definisi daripada khafad? Dan apa definisi daripada jazm? Definisi daripada rafa, apa definisinya? Yaitu adalah taghyirun makhsusun alamatuhu dhammah aw ma naba anha. Suatu perubahan yang sudah khusus bagi ulama-ulama ataupun orang-orang ataupun pelajar yang belajar daripada ilmu nahwu sudah tahu. Alamatnya apa? Alamatnya itulah dhammah atau yang menggantikan daripada dhammah. Karena rafa ini akan datang ada 4 alamat. Ada dhammah, ada waw, ada alif dan nun. Jelas ya? Maka kita perubahan khusus, taghyirun maksus, alamatuhu, tandanya apa? Ad-dhammah aw ma naba anha, atau yang menggantikan daripada dhammah. Apa? Yaitu adalah waw, alif sama nun. Jelas itu ya? Alamatnya seperti itu. Ini namanya rafa. Misalnya kita temukan daripada Khalid. Maka kita Khalid ini ketika dikatakan jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini kan berubah-ubah ini. Jaa Zaidun ini taghyir maksus. Adalah suatu perubahan yang khusus. Alamahnya apa? Yaitu dhammah di sini. Terkadang seperti ini. Ja'al muslimuna. Ini apa ini ja'al muslimuna? Rafa. Karena perubahan khusus. Apa alamatnya? Bukan dhammah. Yang menggantikan daripada dhammah yaitu adalah waw. Apa saja nanti yang berubah dengan waw itu akan datang, kita terangkan di pertemuan akan datang. Intinya kita memberikan contoh daripada apa yang menggantikannya itu. Sudah jelas ini? Nah, terus lagi. Adapun nasab, maka sama definisinya seperti ini, tetapi kata-kata dhammah diganti dengan alamatuhu al-fathah au ma naba anha. Jadi apa? Kalau nasab definisinya yaitu adalah taghyirun makhsusun alamatuhu al-fathah. Suatu perubahan yang sudah ditentukan, alamatnya adalah fathah au ma naba anha, atau yang menggantikan. Seperti tadi, jaa Khalidun. Ternyata berubah menjadi ra'aitu Khalidan. Perubahan yang sudah ditentukan, alamatnya yaitu adalah fathah. Maka kita katakan ini nasab. Au ma naba anha, atau yang menggantikannya. Misalnya ra'aitul muslimati. Saya melihat daripada perempuan-perempuan muslimah. Katanya nasab, kok kasrah? Kasrah adalah pengganti daripada fathah. Dan itu akan kita terangkan apa yang menggantikan fathah dengan kasrah di pertemuan yang akan datang. Jelas itu? Nah, karena nanti nasab ada beberapa alamat, diantaranya fathah, dan itu secara asal. Setelah itu ada kasrah dan lain sebagainya yang akan kita terangkan. Jelas ini? Terus, apa itu khafad atau jar? Maka kata-kata fathah atau dhammah ini diganti dengan alamatuhu al-kasrah au ma naba anha. Yaitulah perubahan secara khusus, alamatnya adalah kasrah.
Biar kita kasih contoh dulu Khalid dulu ya, biar yang kasrah dulu. Tadi Khalid, ja'a Khalidun, ra'aitu Khalidan, marartu bi Khalidin. Awalnya dhamma, fathah, habis itu berubah lagi Khalidin. Taghyir maksus, alamatuhu al-kasrah. Jelas itu ya? Au mana ba'anha, atau yang menggantikannya. Seperti apa? Ya'qub. Marartu bi Ya'quba. Saya melewati daripada Ya'qub. Ini apa ini? Khafat? Iya khafat. Kok bukan kasrah? Ya'quba fathah. Karena fathah nanti menggantikan daripada kasrah di dalam jar. Di dalam ismul ladzi yansharif, insyaallah kita terangkan di pertemuan akan datang. Intinya kita tahu dulu daripada apa maksud daripada au ma naba anha. Terus jazm. Nah, apa definisinya? Al-jazm adalah taghyirun makhsusun alamatuhu as-sukun. Au ma naba anha, atau yang menggantikan daripada sukun. Contohnya yadribu. Jelas itu ya? Dimasukin lan menjadi lan yadriba. Dimasukin daripada lam menjadi lam yadrib. Kok bisa jadi lam yadrib? Karena ini adalah perubahan khusus yang dinamakan jazm. Alamatnya apa? Yaitulah sukun. Au mana ba'anha, atau yang menggantikannya seperti lam yakhsha. Jelas itu asalnya yakhsha. Lan yakhsha. Jelas itu ya? Habis itu kita bilang lam yakhsha. Gak ada alifnya. Jelas itu? Gak ada alif di akhirnya tersebut. Kita katakan mana sukunnya? Ini bukan sukun alamatnya. Yang menggantikan daripada sukun adalah hadzaf harful illah. Membuang daripada harf illah, dan itu akan kita terangkan di jazm nanti. Intinya paham daripada definisi ini. Jelas itu ya? Maka rafa yang dimaksud di sini yaitu adalah taghyirun makhsus alamatuhu ad-dhammah aw ma naba anha. Dan yang dimaksud dengan nasab di sini yaitu adalah taghyirun makhsus alamatuhu al-fathah aw ma naba anha. Yang dimaksud dengan khafat di sini yaitu adalah taghyirun makhsus alamatuhu al-kasrah aw ma naba anha. Yang dimaksud dengan jazm di sini adalah taghyirun makhsus alamatuhu sukun aw ma naba anha. Kemarin kita terangkan kalimat ada 3, isim, fi'il, dan harf. Jelas itu ya? Harf tidak masuk di pembahasan kita sama sekali. Karena harf mabni. Maka dia masuk di dalam pembagian bina. Jelas itu ya? Terus yang masuk di dalam pembahasan kita di sini yaitu adalah cuma isim sama fi'il. Isim dari i'rab perubahan ini ngambil yang mana aja? Apakah ngambil 4-4-nya? Apakah cuma ngambil sebahagian doang? Fi'il juga seperti itu. Apakah ngambil ke-4 daripada alamat ini? Apakah kita katakan cuma sebahagian doang? Jelas itu ya? Maka kata musannif, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Isim itu cuma mengambil rafa', nasab, khafad. 3 ini doang. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm di dalam isim. Fi'il ngambil apa? Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Kalau fi'il cuma mengambil rafa', nasab, dan jazm. Adapun khafad tidak ada di dalam fi'il. Wala khafda fiha ay wala khafda fil af'al. Dalam artian kalau kita sudah ketemu fi'il, ini apa i'rabnya? Perubahannya apa? Cuma 3 pilihan. Antara rafa', nasab, atau jazm. Ada kemungkinan khafad? Gak ada. Kemungkinannya cuma 3. Kalau kita lihat isim juga kemungkinannya cuma 3. Antara rafa', nasab, sama khafad. Jazm gak ada. Oh ini apa? Dengan apa isim ini jazmnya? Gak ada itu. Dengan apa fi'il ini khafadnya? Gak ada. Dalam artian, kalau seandainya kita kasih lingkaran. Ada isim, ada fi'il. Maka kita isim dan fi'il sama-sama mengambil rafa', sama-sama mengambil nasab. Terus isim dikhususkan baginya khafad dan fi'il dikhususkan baginya jazm. Apa sih hikmahnya? Maka para ulama menyebutkan daripada hikmah kenapa kok dia cuma masuk di sebahagian
dan tidak masuk di sebahagian yang lain. Hikmah kenapa khafad diperuntukkan untuk isim dan jazm diperuntukkan untuk fi'il, ini bisa kita pahami dengan mengetahui makna daripada isim. Jelas itu ya? Atau definisi daripada isim kemarin dan fi'il. Isim itu adalah suatu kalimat yang dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Suatu kalimat yang menunjukkan atas makna dalam dirinya tapi tidak ada berbarengan dengan salah satu daripada zaman yang kita terangkan daripada madhi, hal, dan istiqbal. Berarti apa? Isim itu cuma mempunyai satu makna. Beda kalau fi'il, dia adalah kalimatun dal ala ma'nan fi nafsiha. Satu, dia ada mempunyai makna dalam dirinya sendiri. Plus lagi tambahannya waqtaran bi ahadil azmiyati salasah. Dia berbarengan dengan salah satu daripada zaman yang tiga. Isim cuma mengandung satu hal, kalau fi'il mengandung dua hal. Isim cuma mengandung makna di dalam dirinya sendiri. Kalau fi'il mengandung daripada makna dalam dirinya sendiri dan zaman. Alamat asli daripada khafad adalah kasrah. Alamat asli daripada jazm adalah sukun. Pertanyaannya, mana lebih berat antara kasrah sama sukun? Kita katakan Zaid sama Zaidin. Zaid sama Zaidi. Mana lebih ringan? Sukun lebih ringan daripada kasrah. Mana lebih ringan? Kita katakan yadrib sama yadribi. Yadrib lebih ringan daripada yadribi. Jelas itu ya? Mafhum? Jadi khafat ini asalnya kasrah, dan kasrah itu berat. Dan jazm itu alamat asalnya adalah sukun. Sukun itu ringan. Jelas ini? Maka kata para ulama, tujuan kenapa khafat dikhususkan untuk isim dan jazm untuk fi'il, lit ta'adul, untuk keseimbangan. Apa maksudnya keseimbangan? Yaitu adalah isim itu ringan karena cuma mengandung satu hal, yaitu makna. Jelas itu ya? Kalau fi'il berat, dia mengandung dua hal, yaitu makna dan zaman. Maka yang ringan diberikan kepada yang berat, dan yang berat diberikan kepada yang ringan. Dulu kita ketika belajar dengan Syekh Abdullah bin Sumaid di Rubat Tarim, beliau memberikan contoh yang luar biasa, gampang dipaham. Kata beliau, bisa diumpamakan dengan batu dacing. Tahu batu dacing? Batu yang dibikin untuk timbangan kiloan. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Jelas itu ya? Nah, kata beliau, ibaratnya rofa ini 1 kilo, nasab ini 1 kilo. Dan ini bisa masuk kepada isim dan fi'il ya. Dua-duanya ini ya. Paham? Jelas itu ya? Dalam artian isim sudah mempunyai 2 kilo, fi'il sudah mempunyai 2 kilo sudah. Jelas itu ya? Karena rofa dan nasab masuk keduanya. Jelas itu? Nah, kasrah ini karena berat diumpamakan 2 kilo. Sukun karena ringan diumpamakan 1 kilo. Jelas itu? Kita melihat daripada segi makna. Isim itu cuma mengandung satu hal, ibaratnya cuma 1 kilo. Kalau fi'il mengandung 2 hal, maka ibaratnya 2 kilo. Berarti apa? Sekarang timbangannya 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti sekarang fi'il ini mempunyai 4 kilo, sedangkan isim mempunyai 3 kilo. Jelas ya? Terus gimana supaya seimbang? Maka yang ringan sukun 1 kilo, masukin ke yang ke 4 kilo. Maka totalnya 5 kilo. Jelas ya? Yang berat 2 kilo, masukkan ke isim. Yang awalnya dia cuma 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka sama-sama 5 kilo. Masya Allah, subhanallah ya. Nah, Allah yutawwil umrahu fi afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau kesehatan, keafian, panjang umur insyaallah. Luar biasa itu Syekh Abdul Razak. Ini namanya apa? Rafa, nasab, khafad dan jazm adalah alqabul i'rab, gelar-gelar daripada i'rab. Sebagaimana i'rab mempunyai alqab, mempunyai gelar, maka
bina pun mempunyai gelar. Maka alqabul bina yaitu adalah ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah, as-sukun. Ini gelar-gelarnya. Dan seperti yang kita terangkan, kalau i'rab itu ada beberapa alqab, rafa, dhammah, dan rafa itu tidak cuma dhammah seperti yang kita terangkan, nasab tidak cuma fathah dan lain sebagainya. Terus perbedaan antara alqabul bina dan alqabul i'rab ini cuma di dalam mazhab Basriyin. Adapun mazhab Kufiyin nggak ada. Langsung aja sebutin. Ini apa ini i'rabnya? Oh, i'rabnya dhammah. Oh, ini i'rabnya apa? I'rabnya waw. Ini i'rabnya apa? I'rabnya sebutin nun dan lain sebagainya. Setelah ini baru kita menerangkan daripada alamat rafa. Seperti yang kita terangkan, rafa adalah suatu istilah daripada i'rab yang mana di dalamnya terkandung ad-dhammah aw ma naba anha. Dan inilah yang bakalan kita terangkan di pertemuan akan datang. Ini cukup dulu sampai sini. Biar gampang difaham persesinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.